Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadianti Eka Pramita dari kelas 5A Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin memaparkan materi mengenai uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima di setiap masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, dan untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Jadi, uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan, uang juga bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter, yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Dalam perekonomian saat ini, otoritas yang memiliki wewenang dan memegang kendali untuk menciptakan uang adalah pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk otoritas keuangan atau bank sentral. Hal ini terjadi karena keberadaan uang dianggap mewakili keberadaan negara yang bersangkutan, sehingga wajar apabila ditetapkan lembaga yang atas nama negara atau pemerintah yang berwenang untuk menciptakan uang. Hampir di setiap negara di dunia mempunyai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi otoritas moneter, yang salah satunya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang. Di Indonesia sendiri, fungsi tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Uang juga punya beragam jenis, tidak hanya kertas dan logam yang biasa digunakan sehari-hari. Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak. Keduanya itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang, misalnya 100 rupiah atau 500 rupiah. Yang terakhir ada nilai tukar atau real. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan barang atau daya beli uang. Misalnya, uang 500 perak hanya dapat ditukarkan dengan 1 permen. Sedangkan uang 10.000 rupiah bisa ditukarkan dengan semangkuk bakso. Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya. Semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut. Yang kedua ada uang kertas. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu.
dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal atau kepercayaan dan uang giral atau simpanan di bank. Uang kartal atau kepercayaan yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek atau duit giro atau kartu kredit. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Selanjutnya, uang menurut nilainya. Uang menurut nilainya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uang penuh atau full body money. Nilai uang dikatakan uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Dan yang kedua, ada uang tanda atau token money. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya 750.000. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang menunjukkan fungsi yang mula-mula melekat pada uang atau fungsi yang mengacu pada tujuan awal diciptakannya uang. Yang pertama, sebagai alat tukar umum atau medium of exchange, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natura atau barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa serta untuk menentukan besarnya harga. Selanjutnya, fungsi turunan. Yang pertama, sebagai alat pembayaran atau means of payment. Uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misalnya iuran, pembayaran pajak, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pembayaran utang atau standard of deferred payment. Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Artinya, uang dapat disimpan terlebih dahulu yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang. Dan yang keempat, sebagai alat pembentukan modal. Sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal atau transfer of value, yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Yang kelima, sebagai ukuran harga atau pengukur nilai atau standard of value, yaitu uang yang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang keenam, satuan hitung atau unit of accounting. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas, maka nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Yang ketujuh, alat transaksi atau medium of exchange, sebagai alat tukar yang harus diterima karena jaminan kepercayaan.
Dan yang terakhir, penyimpan nilai atau store of value. Dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang sampai mendatang. Sekian pemaparan dari saya mengenai uang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.